warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat, karunia-Nya, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kekuatan untuk melaksanakan amal ibadah di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Pada kesempatan malam hari ini kembali saya secara spontanitas menjadi badal seri kedua, berarti badal seri kedua. Nah, saya lihat-lihat Pak Haris nggak ada nih ternyata. Badal kembali. Tidak terduga karena hari ini saya jadwalnya sebenarnya di Bumi Godian. Kebetulan ada tamu, ini Dr. Eka Laya yang tadi masa-masa di sini dengan timnya dari klinik Bunda Aura. Nah, terus sampai menjelang Isya, saya akhirnya izin sama takmir Masjid Al Iman Bumi Godian, kayaknya saya nggak bisa ke situ, akhirnya di sini. Ternyata Pak Haris buatan rawuh, ini jadi baca lagi. Nah, dalam kesempatan kultum malam ini saya menyampaikan atau mengingatkan sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi yang menyebutkan la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah, tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat, yaumal qiyamah, hatta yus'ala an khamsin, sampai dia ditanya tentang 5 perkara. An umrihi fima afnahu, tentang umurnya ia habiskan untuk apa. Kemudian yang kedua, wa an ilmihi fima fa'ala, tentang ilmunya apa yang telah ia amalkan. Wa an malihi, dan tentang hartanya. Min aina iktasabahu, dari mana ia memperoleh. Wa fima anfaqahu, dan kemana harta itu diinfakkan. Wa an jismihi fima ablahu, dan yang kelima tentang tubuhnya, manakah yang telah usang. Ini ada beberapa riwayat, ini beda yang biasa kita hafal dengan anak-anak kayaknya, ini redaksinya sedikit berbeda. Susunannya tidak urut seperti ini. Dan ada tambahan wa an jismihi fima ablahu, tentang jasadnya apa yang telah ia pakai untuk apa, dihabiskan untuk apa jasadnya itu, gunakan untuk apa. Inilah kisi-kisi kalau kalian di dalam sekolah, kisi-kisi ujian. Cuma ini kisi-kisi ujian di akhirat, pertanyaan akhirat. Ada 5 poin yang menyebabkan kita tidak akan bergeser, tidak akan berpindah sebelum menyelesaikan 5 pertanyaan ini. Ya, ini tentang umurnya dihabiskan untuk apa, ilmunya diamalkan sejauh mana.
Jadi kita yang tiap hari mendapatkan kultum ini jangan anggap bahwa sudah bebas, merasa sudah cukup mendapatkan ilmu, mendapatkan kajian. Ternyata masih ada pertanggungjawaban setelah itu. Karena dari ilmu yang telah didapatkan itu justru ada pertanyaan. Ilmu yang telah diketahui itu sejauh mana telah kita amalkan. Wa madza amila lima amila. Tahu bagaimana istilahnya, kan redaksi yang lain itu? Apa yang telah engkau amalkan dari apa yang telah engkau ketahui. Wa ma amila bima atau fima alima. Ternyata muridnya lebih hafal daripada gurunya. Karena yang ngajari Pak Haris nih enggaknya. Ya, ini Pak Haris yang ngajari. Saya akan mendengarkan dari dalam sana. Jadi kalau tidak begitu hafal dimaklumi, karena namanya orang mendapatkan ilmu dari dekat dengan yang di jauh kan beda. Makanya kalau di majelis ilmu dianjurkan untuk mendekat. Saya mendengar dari jauh kan jadinya samar-samar, kurang begitu hafal. Pernah hafal, sekarang sudah agak lupa. Tapi ada yang dulu tidak hafal, sekarang lupa. Ini parah kan ya. Kemudian tentang hartanya, ini mendapatkan 2 poin pertanyaan. Dari mana diperoleh, ya, sumbernya dari mana, dan juga dikemanakan harta itu. 2 pertanyaan. Maka kita memang dianjurkan, diwajibkan untuk memperoleh harta yang halal dan diperuntukkan untuk hal-hal yang baik. Maka tentang harta, di dalam banyak hadis memang banyak celaan-celaan tentang harta, terutama tentang hubbud dunya, tentang kecintaan terhadap dunia dan harta. Maka Imam Ghazali mengingatkan, wa'lam anna hubbad dunya ra'su kulli khati'atin. Ingatlah bahwasanya hubbud dunya, cinta terhadap dunia itu adalah pangkal segala kesalahan, pangkal dosa, pangkal kerusakan, adalah karena cinta terhadap dunia. Dan di antara aspek keduniaan adalah urusan harta ini. Dan ini akan menjadi pertanggungjawaban tentang harta. Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa orang yang hartanya banyak ini nanti akan terakhiran nanti masuk surganya lebih di belakang 500 tahun kayaknya, kalau nggak salah itu, di belakang orang yang miskin. Jadi kalau anak panti miskin lebih cepat masuk surga kalian. Tapi jangan cita-citanya orang miskin, sebab kalau kamu menjadi orang yang kaya kemudian banyak memberi manfaat, maka meskipun kamu terlambat nantinya masuk surganya, karena hisabnya lebih banyak, diinterogasi sama malaikatnya lebih lama, karena hartanya banyak. Dengan yang tidak punya harta kan cepat dia lewat saja, orang duwe apa-apa, takone apa nih, dia cepat saja. Tapi kan mungkin nanti dia mendapatkan fasilitas surga yang berbeda, karena kalian orang punya harta, dengan hartanya itu dia gunakan, ditasarufkan untuk hal-hal yang banyak memberikan manfaat. Maka nanti fasilitas surganya, saya pikir itu berbeda dengan orang miskin yang tadinya memang cepat dia sampai surga, tapi levelnya nanti akan berbeda dengan orang yang punya banyak harta, tetapi dia memberikan kemanfaatan yang banyak kepada orang lain, dipakai untuk keperluan dirinya, keluarganya, keperluan ilmu pengetahuan, untuk bersedekah, bahkan untuk berjihad, misalnya mendorong jihad fi sabilillah.
Bahkan kalau kita bahas di Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin itu membayar pembantu, ya itu termasuk aspek hartanya manfaat. Diprotes ibu-ibu, bukan pembantu, tapi asisten rumah tangga itu katanya kemarin. Bukan pembantu, asisten ya. Karena dengan demikian maka kita tidak akan terlalu disibukkan dengan urusan rumah tangga, sehingga bisa banyak berpikir, banyak bisa beribadah, bisa banyak membaca ilmu dan lain sebagainya. Ini aspek harta. Harta yang baik di tangan orang yang soleh ini mendapatkan pujian. Nah, kalau harta yang buruk di tangan orang yang jahat, wah ini malah bahaya sekali. Maka dalam hal harta ini, meskipun ada celaan-celaan, namun Islam juga memberikan pujian. Maka di antara makna harta atau istilah harta dalam Al-Quran, salah satunya disebut dengan kata al-khair, yang berarti kebaikan. Nah, malah ketutup ini. Nah. Jadi sekali lagi, kisi-kisinya diingat-ingat ya, buat contekan besok ya, di akhirat. Umurnya, ilmunya, hartanya. Hartanya dua aspek, berarti hartanya dari mana dan kemana, serta mengenai jisim kita, badan kita. Badan kita yang kuat, yang masih kokoh, masih perkasa, dipakai untuk apa? Ada orang yang kuat untuk memikul beban berkintal-kintal, bisa naik turun gunung, tapi di pagi hari untuk mengangkat selimut tidak kuat. Bangun untuk sholat subuh. Ya. Jadi ada orang yang gagah perkasa, kuat, tetapi untuk mengangkat selimut, nyingkirkan selimut dari tubuhnya di pagi hari itu tidak mampu. Berarti dia tidak bisa memanfaatkan karunia berupa kekuatan fisiknya untuk kebaikan. Maka bersyukurlah kalau kita diberikan umur, diberikan ilmu, harta, kemudian fisik yang bagus, dan semuanya itu dipakai untuk kebaikan-kebaikan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.